Selamat sore semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Terima kasih ya atas keikutsertaannya untuk sharing bedah paper kita INACL yang keempat, 20 Juni. Ini saya mau memperkenalkan narasumber kita ya. Pertama Mas Aradi and Rizal, tadi sudah mulai diskusi juga. Mas Rizal ini, tadi kalau kata Mas Rizal, secara bekerjanya di Lund University ya. Tapi untuk bidang computational linguistic itu risetnya di Uppsala University, dan di Indonesia sendiri sekarang menjadi tadi apa Mas istilahnya CEO atau apa ya, head Jatuhnya dari ke Jerman sih kayak. chairman, oke. Soalnya udah nggak ikutan Nggak ada ininya ya. operasional lagi gitu. Chairman dari Polyglot Indonesia. Menarik ya, sebuah NGO yang bergerak di bidang bahasa ya. Jadi bisa tetap mempertahankan kemampuan bahasa dan budayanya juga ya di Polyglot Indonesia. Kemudian pembicara kedua ini ada Mas Genta Indrawinata, sekarang sedang menyelesaikan PhD di Hong Kong University of Science and Technology. Kalau yang Syaira ini apa nih? Center of Artificial Intelligence Research ini kayaknya bagian dari sana ya, dari HKUST ya mungkin ya Mas Genta ya. Ya, Bu, ini nama lab saya sekarang CARE. Oh itu nama labnya, oke. Ya. Di Center of AI Research. Baik. Tadi juga kata Mas Rizal juga waktunya kita nggak bisa banyak ya, karena harus apa tadi Mas ke border ya. Ini judulnya bahasa anak Jaksel Indonesian English Interstitial Code Switch Text. Ini sangat menarik karena memang di Indonesia bahasanya kita suka nyampur-nyampur ya. Ini hanya dengan bahasa Inggris, nanti ada lagi dengan bahasa daerah Indonesia, Inggris dan daerah gitu. Kalau dari segi apa namanya presentasi nanti Mas Rizal dulu, kemudian nanti Mas Genta, baru kita lanjutkan dengan tanya jawab gitu ya. Oke, saya serahkan ke Mas Rizal, silakan Mas. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung di acara INACL webinar keempat. Perkenalkan, nama saya Radin Rizal. Nah, di sini saya dan Genta akan membawakan topik mengenai bahasa anak Jaksel. Nah, kebetulan saya sendiri background-nya bukan dari sosiolinguistik, jadi teman-teman yang lebih pakar di sana mohon diluruskan jika ada yang salah. Dan kemudian kalau saya lihat dari audiensnya, ini lumayan diverse, lumayan beragam. Jadi ada yang background-nya, ada latar belakangnya linguistik dan sosiolinguistik, ada juga yang latar belakangnya lebih ke machine learning atau deep learning, bergerak di bidang IT. Nah, saya dan Genta berusaha untuk mencoba menjelaskan beberapa konsep di mengenai code switching ini untuk teman-teman yang belum mengerti, dan juga nanti kami berusaha untuk menjelaskan sedikit mengenai konsep-konsep di deep learning bagi teman-teman yang atau rekan-rekan yang juga belum familiar dengan term-term tersebut. Nah, jadi kemudian saya lanjutkan saja langsung. Oke, outline-nya yang pertama akan ada overview mengenai code switching bagi teman-teman yang belum begitu familiar. Kemudian di sini ada linguistic based method dan neural based method. Jadi kami fokusnya lebih ke data augmentation, lebih spesifiknya bagaimana mensintesa code switching atau code mix text tersebut. Nah, di sini ada dua methods, yaitu linguistic based dan neural based. Nanti saya akan menjelaskan yang mengenai linguistic based dan overview-nya juga. Nanti kemudian akan ke Genta untuk yang menjelaskan mengenai neural base. Oke. Overview mengenai code switching. Jadi teorinya dari code switching itu adalah saya kemungkinan tidak akan membaca teksnya yang ada di slide secara verbatim, jadi hanya main idenya aja. Jadi inti dari code switching itu adalah ketika ada seseorang yang menggunakan lebih dari satu bahasa, bisa dua, bisa tiga. Kalau misalnya di Indonesia, kayak misalnya di Medan itu bisa campur 3 bahasa gitu. Ini saya baca dari salah satu research atau paper dari teman-teman di NACL ya sepertinya.
Jadi ketika ada seorang yang menggunakan lebih dari satu bahasa untuk mengungkapkan sesuatu, itu dianggapnya mereka melakukan yang namanya code switching. Nah, code switching ini bisa dalam satu kalimat, bisa juga beda kalimat. Jadi satu kalimat menggunakan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian satu kalimat kemudian menggunakan bahasa yang lain. Tapi juga bisa aja satu kalimat menggunakan lebih dari kosakata dengan lebih dari satu bahasa. Nah, ini biasanya ada di negara-negara yang banyak pendatangnya, sehingga mereka menggunakan bahasa aslinya mereka, kemudian mereka belajar bahasa Inggris di tempatnya mereka. Jadi mereka kadang-kadang menggunakan dua bahasa. Gitu. Nah, kemudian kenapa Indonesia melakukan hal yang sama, walaupun Indonesia bahasa aslinya bukan bahasa Inggris gitu kan, tapi bahasa Indonesia. Jadi berdasarkan paper dari Herring, Kramer, dan Poppy, itu karena orang Indonesia sering menggunakan, dan kemudian di Indonesia juga bahasa Inggris sudah diajarkan di Indonesia dari elementary school gitu. Nah, jadi kesimpulannya kenapa orang Indonesia sering menggunakan code switch text atau code switch language, itu karena mereka mendapatkan exposure ke bahasa Inggris yang sangat luas dari internet atau dari sekolah juga. Ini berdasarkan info dari Brown et al. Nah, jadi kadang-kadang ada yang berbilang apa sih bedanya code switch dan code switching dan code mixing gitu kan. Jadi berdasarkan Hammers, yang namanya code switching, yang namanya code mixing itu transfer elements of rules dari satu bahasa LX ke bahasa yang lain, atau kita sebut LY di all linguistic level. Nah, di sini deskripsinya itu sama dengan salah satu tipe code switching yang dideskripsikan oleh Hoffman. Secara spesifik deskripsi dari intrasentential code switch. Jadi di sini kita bisa anggap bahwa code mixing itu adalah intrasentential code switch. Intrasentential itu artinya adalah code switching di dalam satu sentence, satu kalimat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berpikir mengenai code mixing, itu lebih ke arah intrasentential code switch. Kalau misalnya code switching, itu ada 5 tipe. Salah satunya yang intrasentential, dan satu lagi ada yang namanya berbeda kalimat. Jadi satu kalimat menggunakan bahasa Indonesia misalnya, kemudian kalimat selanjutnya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya code mixing example. Contohnya ada ini bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. La onda is to fight I hambar. The latest fight is to fight and steal. Bahasa Indonesianya fight itu kayak apa ya? Hype. Saya kurang tahu arti bahasa Indonesianya fight. Mungkin bisa diberitahu. Dan kemudian bahasa Indonesia, aku mau makan bread and jam. Di bahasa Indonesia juga, tolong komputernya di shutdown, dan atau juga kasih tahu aku endingnya. Contohnya seperti ini. Nah, di bahasa Indonesia sendiri, code mixing-nya agak berbeda dengan di bahasa-bahasa lain seperti Spanyol dan bahasa Inggris, atau Hindi dan bahasa Inggris. Ini karena bahasa Indonesia mempunyai morfologi, maksudnya dianggap sebagai morphologically rich language. Jadi bahasa Indonesia banyak menggunakan morphological transformation, seperti menambahkan affixes, suffix dan prefix gitu. Jadi di Indonesia itu mainly dari survei survei yang saya lakukan, dan juga dari literatur yang sudah ada, itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu satu,
mengganti vocabulary atau mengganti kata di dalam satu kalimat dengan bahasa lain, dan juga mencampurkan suffixes bahasa Indonesia dengan kosakata atau vocabulary dari bahasa yang lain. Contohnya yang tadi seperti apa ya? Tadi kasih tahu aku endingnya, ending dengan bahasa Inggris ditambah suffix bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia juga code mixing itu juga ada dicampur dengan bahasa informal. Jadi kesulitannya agak double nih di bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kan ada bahasa Indonesia formal dan bahasa Indonesia informal, gitu kan. Nah, kadang-kadang dicampurnya adalah dengan cara menggunakan bahasa informal untuk pronounnya dibandingkan bahasa formal. Misalnya pronoun saya diganti dengan pronoun gue untuk bahasa informal. Jadi campurannya udah pronounnya informal, ditambah lagi situ ada bahasa Inggris yang dicampur dengan bahasa Inggris yang dicampur dengan suffix bahasa Indonesia. Contohnya kayak kasih tahu gue endingnya dong, gitu misalnya. Kemudian lanjut lagi. Ini tadi udah agak dijelaskan ya, pattern-nya itu mainly ada dua, yaitu penggantian kosakata atau vocabulary, seperti noun, adjective dengan bahasa Inggris, dan kemudian penggunaan pencampuran antara Indonesian suffixes dengan bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris, atau namanya morphology mixing. Nah, jadi masalah dari code mix itu apa sih sebenarnya? Kenapa ini penting atau ini sangat menarik untuk di research? Jadi isunya itu adalah karena hampir semua NLP task berasumsi bahwa input text-nya itu monolingual. Gitu. Dan ini berdasarkan Chakma Endas dan Barman juga ini memberikan challenge yang besar kepada computational linguistic community. Apalagi yang sering menggunakan data source atau korpora yang didapatkan dari tweets, ya, Twitter gitu. Kan bahasanya kadang-kadang bukan formal dan kadang-kadang juga campur, apalagi untuk tweets Indonesia gitu. Nah, sedikit mengenai code switching. Code switching itu tidak terjadi secara random. Jadi ada pattern-nya. Gitu. Kayak misalnya hampir semua yang menggunakan code switch itu menggunakan kata which is untuk mengganti kata yang mana. Contohnya seperti itu. Jadi kalau sudah terbiasa menggunakan kata which is, biasanya dia akan terus menggunakan kata which is. Jadi tidak random di sana. Dan linguistik menjadikan namanya constraint untuk mengerti bagaimana orang itu melakukan code switch. Jadi untuk solving cosmic text di NLP, di Natural Language Processing, biasanya kita menggunakan satu text normalization, jadi ada pre-processing-nya dulu bahasa. Misalnya kita punya teks yang bahasanya campur, biasanya mungkin kita dengan bantuan bilingual lexicon atau dictionary mengubah semua kosakata yang menggunakan bahasa Inggris menggunakan menjadi bahasa Indonesia misalnya. Jadi kita ada text normalization. Kemudian kita ada juga cara untuk melakukan language identification gitu. Jadi kita kasih tag setiap katanya dengan language label. Yang baru-baru ini juga kita bisa melakukan dengan cara menggunakan multilingual atau crosslingual word embedding misalnya gitu. Contohnya kayak atau multilingual model. Contohnya menggunakan kayak multilingual BERT atau MBERT gitu ya. Dan yang terakhir salah satunya cara yaitu melatih model kita dengan data aslinya, yaitu data code switch tersebut gitu. Cuman sayangnya tidak banyak sehingga kita perlu menggunakan namanya menggunakan data augmentation atau membuat
korpus secara secara artifisial. Nah, jadi research problemnya ini data scarcity. Jadi kita research problem dari data augmentation di CosMx itu, kalau kita mau melatih model kita dari kalimat aslinya, yaitu yang mana sudah tercampur, kita tidak punya banyak data. Seperti yang tadi saya bilang di slide sebelumnya. Contohnya seperti ini, kayak Mandarin English itu ada 56.000, sementara Wikipedia Inggris itu ada 5,9 juta. Jadi kayak terlalu jomplang. Nah, kita bisa nggak kira-kira improve atau meningkatkan kemampuan performa dari model kita dengan data yang baru? Nah, ini sedikit teori. Jadi ada dua, bagaimana kita mengevaluasi CosMx corpus. Ini dipakai biasanya di bagian ketika kita mensintesa, kita menggunakan ini untuk melihat performa hasil dari sintesa kita. Apakah comparable, bisa disamakan atau tidak dengan teks asli yang ditulis oleh orang. Jadi salah satunya itu SPF atau switch point fraction. Kita menghitung berapa kali dia switch dari bahasa A ke bahasa B. Nah, kita akan mengkalkulasinya di corpus level. Terus kemudian kita average the SPF dari semua sentence di dalam corpus. Yang kedua itu SMI atau code mixing index. Intinya SMI itu melihat berapa banyak code mixing yang terjadi dalam corpus, gitu. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, misalnya kalimatnya hanya satu bahasa, nilainya 0, gitu. Nah, ini saya tidak akan saya tidak akan jelaskan semuanya, tapi kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan mengenai hal ini. Saya langsung lanjut. Untuk membuat synthetic CosMx corpus, ada beberapa cara, yaitu majority dibagi dua, yaitu linguistic approach dan neural approach. Linguistic approach itu yang saya tahu ada 4, mungkin kalau ada teman atau rekan yang tahu lebih, mungkin bisa diberikan, tapi ini so far yang saya tahu, yaitu satu, random sampling menggunakan leksikon. Jadi ini simply hanya mengganti kata di satu kalimat dengan bahasa Inggris menggunakan dictionary atau bilingual lexicon secara random. Dan kemudian yang kedua itu adanya namanya equivalence constraint theory. Yang ketiga menggunakan matrix language frame teori untuk mengenerate atau mensintesa kalimatnya. Terus yang yang keempat menggunakan code mix pattern. Ini paper saya yang kemarin baru publish. Terus kemudian dari neural approach ada sequence to sequence model dengan copy mechanism. Ini pakai pointer network. Ini Genta yang bikin. Terus ada juga menggunakan GAN, Generative Adversarial Network. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai paper saya dan papernya Genta. Jadi linguistic based method untuk generate text itu sedikit penjelasan. Kalau tadi sudah dijelaskan mana yang random, sangat simpel. Yang equivalent constraint based approach itu intinya adalah kita generate tanpa menggunakan tanpa breaking atau tanpa merusak kaidah grammar, kaidah tata bahasa di dalam dua bahasa tersebut. Contohnya di equivalent constraint theory itu book blue itu akan di-discard dari hasil karena book blue di bahasa Inggris itu tidak benar, harusnya blue book ya. Aplikasinya mereka menggunakan
constituency parse tree yang dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol di contohnya mereka, dan kemudian dijadikan satu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di parse tree yang nomor yang di A ini ada White House, yang di B ini sebenarnya ada typo nih, sebenarnya bahasa Spanyolnya C itu E ya, pakai A bukan E. Dan yang B yang di B yang bahasa Spanyol itu ada Una Casablanca. Jadi kalau di bahasa Inggris white-nya itu sebelum house, kalau di bahasa Spanyol white-nya atau blanca itu setelah house atau casa. Nah, di sini kita lihat yang C, Una Casa White, itu dalam bahasa Spanyol tidak benar, karena kalau misalnya orang Spanyol menulis, biasanya dia Una White Casa, karena kasanya ada di belakang. Kasanya di belakang. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan full bahasa Spanyol, dia menggunakan Una Casablanca. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada namanya Matrix Language Frame Based Approach. Ngapain ayah? Halo. Mas Aditya tolong di mute bisa? Silakan. Ya. Bisa. Ya, kemudian selanjutnya ada Matrix Language Frame. Jadi ini teori yang mengatakan bahwa di code mix sentence itu ada dominant language atau matrix language dan ada inserted language atau embedded language. Contohnya kalau di bahasa Indonesia kita bisa bilang matrix language-nya itu bahasa Indonesia, embedded language-nya itu bahasa Inggris. Nah, di sini dia menggunakan approach berdasarkan teori tersebut. Jadi simply dia menggunakan parallel sentence dan satu monolingual sentence itu dipakai sebagai matrix language-nya atau dominant language-nya. Kemudian dia menggunakan kata-kata di parallel sentence-nya, di monolingual sentence yang lain sebagai embedded language. Jadi contohnya kita punya kayak parallel sentence bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan kita milih kayak bahasa Indonesia kita jadikan dominant language atau matrix language. Kemudian kita pilih kata-kata yang ada di comparable-nya yang align. Ini sentence-nya, parallel sentence-nya align ya. Jadi benar-benar sudah align. Jadi kita tinggal pilih yang mana di bahasa Inggris yang kita anggap sebagai embedded language, dan kita pilih tuh kata-katanya, kita masukkan, kita replace gitu aja. Ini mirip dengan pattern based language yang saya publish, cuman bedanya di matrix language frame based approach ini dia tidak menggunakan morphological mixing, jadi tidak mix antara suffixes-nya bahasa X dengan kata di bahasa Y. Nah, ini paper saya, pattern based approach. Jadi konsepnya adalah kita cari dulu patternnya. Setelah kita dapat patternnya, kita menggunakan parallel corpus dan juga bilingual lexicon untuk mensintesa code mix corpus. Nah, di sini kenapa ada survei? Survei ini untuk mengkonfirmasi literatur yang ada supaya supaya memang benar. Karena literatur code mix Indonesia itu yang ada di Indonesia yang saya tahu tuh agak scarce dan sparse gitu. Jadi ada yang dari Medan, terus kemudian ada yang dari Jawa gitu. Cuman kan orang Indonesia lumayan beragam ya. Jadi culturally diverse gitu. Jadi survei itu sebenarnya saya lakukan supaya saya tahu bahwa memang orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu menulis code mix corpusnya itu bentuknya sama gitu. Jadi itu tujuan survei yang saya lakukan. Dan di sini kita udah konfirmasi dari literatur yang ada, ternyata mirip-mirip sih antara orang Medan dengan orang Jawa dan orang Kalimantan cara menulis code mix corpusnya.
Nah, setelah kita dapat pattern-nya, yang mana tadi saya sebut ada dua, yaitu penggantian kata dan kemudian morphological mixing. Kita pakai co-parallel corpus dan bilingual lexicon untuk membuat synthetic corpus. Nah, ini algoritmanya untuk mensintesis corpus yang ada dua variabel, yaitu satu max swap. Jadi berapa banyak sih kata yang kita swap di dalam satu kalimat. Nah, di sini berdasarkan riset saya dan dari literatur itu rata-rata hanya 60% maksimum dalam satu kalimat katanya menggunakan bahasa asing. Jadi kalau misalnya dihitung berapa dari jumlah tokennya, misalnya tokennya ada 10 gitu, berdasarkan survei itu nggak pernah sampai lebih dari 60% tokennya itu diganti ke bahasa Inggris atau dicampur dengan bukan bahasa Indonesia, kita sebut tidak lebih dari 60% bahasa tokennya itu menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Nah, kemudian swap threshold ini berhubungan dengan seberapa sering orang tersebut mengganti kata tersebut. Jadi contohnya kayak orang yang menggunakan kata which is, hampir tidak pernah dia menggunakan kata yang mana, selalu menggunakan kata which is. Gitu. Nah, di sini juga ada, jadi di algoritmanya kita ada yang, kalau misalnya ada kata yang menggunakan affixes, di sini kita bongkar affixesnya, dicari stemnya, kemudian kita ganti stemnya menggunakan bahasa Inggris, kemudian kita campur lagi, jadi satu. Intinya seperti itu sih, sintesa algoritmanya. Dan hasilnya dari paper saya, ini ada good conversion sama bad conversion. Good conversion salah satu contohnya, dia paham betul story Iraq probably melebihi anyone. Anda harus living misi ini. Nah, contohnya seperti itu. Kalau bad conversion, dia retrieving raised alive, membujang seumur alive. Nah, ini kita anggap bad conversion karena tidak bisa dimengerti. Nah, evaluasinya di paper saya ada 2 native Indonesian bilingual yang mengerti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mengevaluasi 500 sentence. Nah, setelah kita hitung coherence kappa coefficient-nya itu 0,87, jadi almost perfect in agreement. Dan kalau kita lihat dari SPF dan CMI-nya, ini sangat-sangat comparable antara sintetik dan survei. Survei itu yang benar-benar ditulis sama orang, gitu ya. Jadi SPF-nya sama-sama 0,29, beda fraction, dan CMI-nya 85 dan 84. Jadi ya, CMI-nya 85 dan 84 nih code mix-nya lumayan tinggi. Gitu. Tapi angkanya memberikan justifikasi bahwa sintetik yang di-generate, sintetik data yang di-generate itu comparable dengan natural version dari code mix yang ditulis sama orang. Kemudian sekarang kita lanjut penggunaan sintetik data tersebut untuk melihat word embedding. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa itu namanya cross-lingual embedding method. Jadi cross-lingual embedding itu ada 4. Saya mungkin nggak baca semuanya. Intinya ada yang monolingual mapping, ada cross-lingual mapping, kemudian ada cross-lingual training, dan juga ada joint optimization. Jadi inti dari cross-lingual embedding itu bagaimana caranya supaya 2 kata yang dalam bahasa yang berbeda ketika dimasukkan ke bagaimana cara 2 kata dalam bahasa yang berbeda itu sharing the same latent vector space. Seperti itu. Nah,
bedanya dengan multilingual, ini sebenarnya crosslingual dengan multilingual itu agak masih belum ada formal definition, cuman kalau misalnya dilihat hasilnya, kalau misalnya kita visualisasikan vector space-nya dengan misalnya PCA gitu ya, multilingual bird misalnya, itu dia akan mengcluster sendiri, oh ini bahasa Inggris, ini bahasa Spanyol gitu. Kalau misalnya di crosslingual embedding, kalau kita visualisasikan kata-kata yang artinya sama dalam berbeda bahasa, dia akan deketan gitu. Di sebelah-sebelahan lah. Misalnya kayak apa ya? Book dalam bahasa Inggris, libro dalam bahasa Spanyol, itu di crosslingual embedding dia akan deketan. Jadi kalau misalnya kita evaluasi dengan misalnya cosine similarity gitu ya, itu akan kelihatan di sana bakal deketan. So, jadi code mix word embedding. Kenapa sih kita perlu code mix word embedding? Kenapa nggak pakai crosslingual word embedding aja atau multilingual word embedding? Ini alasannya karena crosslingual word embedding itu dari monolingual corpus gitu. Jadi kalau misalnya ada morphological mixing, dia bakal jadi OOV gitu, karena dia tidak ada di embedding yang tersebut. Gitu. Kemudian berdasarkan risetnya Telmo, Telmo dan Zian ini melihat seberapa multilingual sih multilingual bird, dan dia menemukan kalau di code mix text itu dia hanya bisa untuk bahasa-bahasa yang mempunyai tipologi yang sama. Tipologi yang sama itu maksudnya adalah misalnya susunan SVO-nya, subject verb object-nya itu sama. Contohnya kayak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kayak bahasa Jepang yang verb-nya ada di belakang dengan bahasa Inggris yang verb-nya biasanya setelah subject, itu nggak bagus gitu. Terus kemudian dia juga tes juga dengan di Pratapa, dia tes juga kalau misalnya code mix word embedding dibandingkan dengan embedding dengan multilingual word embedding, itu bisa, cuman hasilnya jauh lebih bagus yang menggunakan code mix. Jadi di sini Pratapa kesimpulannya untuk code mix text memang diperlukan code mix embedding gitu ya. Next. Jadi untuk ini paper saya juga bagaimana mengevaluasinya. Jadi kita bikin word embedding dari code mix corpus yang sudah disintesa yang dari sebelumnya. Terus kemudian kita bikin crosslingual word embedding juga. Nah, kita masukkan ke sentiment classification. Jadi ini memakai abstract pakai extrinsic evaluation, yaitu menggunakan sentiment classification yang sudah dianotasi dan kita komparasi hasilnya. Ini arsitekturnya, mungkin bisa saya skip, saya pakai deep averaging network. Terus hasilnya adalah code mix embedding, hasilnya lebih bagus daripada crosslingual embedding, tetapi tidak terlalu besar ya, hanya kayak 0, gitu aja gitu. Di sini mungkin bisa saya jelasin bentar. Yang supervised itu maksudnya adalah menggunakan bilingual lexicon. Kalau yang semi supervised, ia menggunakan bilingual lexicon juga, cuman jumlah datanya jauh lebih sedikit daripada supervised. Kalau identical, dia itu unsupervised, cuman dia akan menggunakan kata-kata yang sama di dua bahasa. Jadi misalnya ada common noun yang sama di dua bahasa, dia akan mencoba merepresentasikan kata tersebut di satu latent space, dan sisanya akan diproyeksi untuk ngikutin hal tersebut. Kalau yang unsupervised, benar-benar dia
dia menggunakan istilahnya apa ya, topological shape dari si embedding-nya, latent space-nya itu akan diproyeksi dan akan kayak diputar dengan berapa angle gitu. Itu yang unsupervised cross-lingual embedding. Kalau code mix ini simply kayak tadi saya bilang, ini ada code mix text, kemudian kita masukkan ke word embedding model gitu aja, kayak word to fact gitu. Dan hasilnya ternyata lebih bagus untuk task sentiment classification. Di Pratapa juga dia menggunakan, di Pratapa dia juga tes juga di PostTagger dan hasilnya juga lebih bagus di sana. Nah, kemudian selanjutnya itu linguistic base dengan implementasi dan sedikit di bagaimana word embedding-nya untuk code mix test. Nah, next kita ke neural base dan aplikasinya di language model dan speech recognition oleh Genta. Silahkan Genta, aku stop share ya. Nah, terima kasih Mas Riza. Silahkan berikutnya ya Mas Genta ya. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, pada bisa lihat ya di sini. Bisa. Oke, saya mau lanjut dari penjelasannya Rizal sebelumnya. Sebelumnya Rizal, saya review dulu. Jadi sebelumnya Rizal ada fokus mengenai linguistic driven approaches. Maksudnya approach yang menggunakan teori linguistik, misalnya linguistic constraints. Dan kalau misalnya berdasarkan dari point of view-nya linguistics atau para linguis, biasanya constraint yang dipakai itu sebenarnya untuk mendefine bagaimana orang-orang itu untuk code switch. Karena orang code switch itu tidak, maksudnya manusia itu kalau saat dia berbicara, saat dia switch suatu languages, itu nggak terjadi secara random, yang tadi udah dijelaskan. Dan salah satu hal yang bisa dipakai untuk di dalam data yang sudah di-generate itu biasanya bisa dipakai untuk improve performance dari downstream task ataupun dari task yang related ke code switching. Jadi sekarang saya mau bahas bagian yang mungkin ini lebih arahnya lebih ke neural networks dan juga fokusnya ingin menjelaskan aplikasi code switching di language modeling dan juga speech recognition. Jadi kalau misalnya ada yang background-nya speech, kayaknya cukup related, dan juga untuk para peneliti juga yang interested di bidang language modeling, ini semoga membantu. Idenya itu adalah dari tadi kita sebenarnya kan mencoba pakai heuristics, gimana cara kita mengerti bagaimana orang code switch. Lalu ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya kita memodelkan bagaimana orang code switch dengan berbagai macam style, jadi cukup language agnostic dalam deep neural networks atau deep neural models. Oke, sebenarnya sebelum kita masuk ke approaches-nya, saya mau jelasin pinpoint beberapa issues yang sebenarnya ada dalam linguistic driven methods. Kenapa kita harus move dari linguistic driven masuk ke dalam yang lebih agnostik, yang lebih bagaimana model yang belajar sendiri, styles dari orang-orang bagaimana code switch. Yang pertama itu linguistic constraint itu sebenarnya nggak bisa cover semua possible code switching data. Coba bayangin kalau misalnya setiap orang di Indonesia punya style berbeda di setiap daerah. Yang tadi Mas Rizal sudah jelaskan, memang style di setiap tempat itu berbeda-beda. Dan untuk bahasa tertentu, misalnya English, Spanish, yang ada misalnya di Meksiko atau misalnya di US atau mungkin di Spanyol, mereka punya style sendiri tergantung kondisi dari masyarakat mereka. Misalnya ada bahasa ada kata-kata tertentu yang biasanya tidak dipakai di region A tapi dipakai region B. Ini jadi hal yang sebenarnya cukup jadi bottleneck saat mendefine heuristics atau constraints.
Yang bagian hal berikutnya itu constraints itu sebenarnya susah untuk di-apply ke distant languages atau mungkin dari satu language pair ke pair yang lainnya. Memang ini ada, maksudnya basisnya juga dari linguistik. Kalau linguistik itu sebenarnya setiap bahasa itu punya grammar yang cukup unik, dan untuk bahasa yang family-nya similar, mungkin English sama Spanish dua family yang berbeda, satu Germanic, satu Romance, tapi mereka masih saling berbagi, maksudnya saling berbagi kata, ataupun mereka juga banyak kata-kata yang sebenarnya serapan dari Latin. Atau English Indonesian juga sebenarnya banyak kata-kata yang sebenarnya mirip. Saya organisasi, organization, itu dua kata yang maksudnya semantiknya sama, subwordnya juga cukup mirip secara morfologi. Tapi bagaimana kalau kita punya kasus di mana kita punya bahasa dengan TypeScript-nya udah beda. TypeScript maksudnya alfabetnya, hurufnya sudah berbeda. Huruf dari English sama Chinese juga punya vocabulary yang cukup diverse. Untuk Chinese, kita susah juga kadang-kadang untuk lihat satu phrase, karena kadang-kadang untuk kita tokenize suatu sentence dalam bahasa Chinese itu bisa berbagai macam, karena biasanya tidak ada space. Kalau English kan masih ada space. Misalnya I love cat, kita tahu ada 3 kata. Tapi kalau ada satu kalimat Chinese, kita susah banget untuk meng-tokenize masing-masing dari subword yang ada. Dan hal lain, isu yang mau ditekanin di sini yaitu parsing element errors. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Rizal. Paper yang dipropose oleh Pratapa et al. Ini sebenarnya punya satu dependensi ke constituency parser yang sebenarnya juga sulit untuk di-apply ke bahasa-bahasa yang berbeda. Misalnya bahasa Mandarin, bahasa Cina, itu punya list of, maksudnya listnya aja beda gitu, list part of speech-nya sudah berbeda. Jadi kalau misalnya kita ingin mau align dari satu bahasa ke bahasa lain, juga cenderung ada error-error yang akan kita temui. Jadi tidak akan sebaik English dan Spanish atau English dan French. English dan Mandarin akan lebih banyak errors karena memang bahasanya sudah cukup berbeda. Maksudnya dan language family-nya juga beda. Asal muala bahasa juga berbeda. Jadi tujuan, misalnya ini tujuan akhir yang kita ingin capai itu bagaimana kita bisa buat suatu model yang bisa belajar code switching data dari real data yang cukup kecil, tapi bisa cukup untuk memahami distribusi real code switching yang ada. Dan akhirnya kita bisa mengenerate synthetic code switching data yang cukup dekat dengan distribusi real code switching data. Dan ini model yang saya propose tahun lalu di CoNL. Model ini based on pointer generator yang dipropose di 2016 oleh Abigail C. untuk summarization. Tapi karena memang ada ide-ide yang sebenarnya cukup connect, yang cukup basisnya sama, ide dari paper ini adalah, kalau kita bisa lihat dari model ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama itu input parallel sentence. Parallel sentence ini maksudnya kita punya code switching data yang kita translate ke bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan idenya itu adalah dari monolingual sentences yang ada, kita coba learn bagaimana caranya kita align dua sentence paralel ini, dan setiap sentence ini kita tahu bagaimana kapan kita harus switch dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Nah, jadi idenya kalau misalnya kita lihat di Neural Machine Translation, kalau kita punya satu bahasa, satu input sentence, kita akan belajar bagaimana kita attend ke masing-masing dari kata tersebut, yang kata mana yang kita akan kasih attention lebih. Dan kalau misalnya untuk yang pointer generator network, ini lebih ada dua bagian. Kalau misalnya cukup familiar dengan sequence-to-sequence model, jadi kita punya satu input dan kita akan generate satu output yang sentence yang mungkin lengthnya juga akan berbeda. Tapi kalau untuk pointer generator network, fokusnya idenya adalah bagaimana kita caranya mengcopy dari
kata yang ada di input dan kita susun kembali untuk menjadi code switching sentence. Jadi main idenya bagaimana kita mengkonstruk parallel sentence menjadi code switching sentence dengan rules yang kita bisa bilang rules yang dipelajari oleh model latent space model kita, yang dia tahu bagaimana kapan harus switch dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Sepertinya saya akan jelaskan lebih detail lagi di slide berikutnya supaya lebih cukup bisa nangkap model ini bagaimana cara bekerjanya. Bagian pertama itu LSTM based sequence to sequence model. Pertama kita encode words into word vectors. Ini sesuatu hal yang normal. Maksudnya kita punya sequence of words, dan lalu kita akan ubah bentuknya ke dimension vectors. Jadi masing-masing word yang ada di sini akan jadi di dimension karena kita punya embedding di sini, dan kita akhirnya dari masing-masing bagian di LSTM ini akan generate suatu hidden states. Jadi hidden state 1 buat representation I, lalu ini buat M, ini buat going, dan selanjutnya. Lalu bagian encoder yang saya pakai, ini adalah bidirectional encoder. Memang idenya bidirectional karena kita ingin belajar semantics dari dua direction yang berbeda. Lalu untuk decodernya sendiri, saya pakai unidirectional. Karena memang kita mau generate model dari satu direction, dari kiri ke kanan. Lalu saya lanjut. Jadi di bagian sini ada context vector. Jadi context vector ini adalah weighted sum dari hidden states yang sudah generate dari semua time step yang ada setelah kita pass ke encoder. Jadi AIT ini A of IT ini adalah attention untuk satu word, dan dari satu word ini juga ada hidden state. Jadi kalau attention ini sebenarnya bisa berbagai macam methods yang kita bisa apply. Untuk di sini saya pakai luong attention. Itu bisa dicek sendiri luong attention itu bagaimana. Ada juga Bahdano attention atau dot attention, itu sangat bervariasi. Untuk saat ini saya akan skip. Jadi untuk masing-masing attention ini bisa dicek detailnya. Tapi untuk model ini saya pakai luong attention. Dan salah satu hal yang menarik di sini adalah copy mechanism. Copy mechanism ini ide awalnya adalah bagaimana kita bisa mengcopy suatu kata dari input, dan kita ambil distributionnya, yaitu attention distribution, lalu kita akan gabung dengan vocabulary distribution yang di-generate dari decoder. Dan akhirnya kita compute namanya PGAN. PGAN ini adalah probability generation. Jadi kita weight berapa banyak yang kita akan ambil dari vocabulary distribution dan berapa banyak yang akan kita copy dari input. Idenya juga mengapa kita masih mau memikirkan vocabulary distribution, karena kita ingin membuat model ini cukup diverse. Jadi saat kita generate code switching sentence, ini nggak hanya copy dari input sentence saja, tapi kita juga memberikan diversity saat kita menjadi sentence. Jadi augmentation datanya juga cukup berarti saat kita pakai untuk learning language modeling atau tas-tas lainnya. Lalu ini detailnya yang tadi, bagaimana mengcombine distribution. Untuk di sini kita bisa classify metode ini soft attention. Ada juga yang namanya hard attention. Kalau hard attention ini seperti pointer net, kalau ada yang tahu. Pointer net ini fokusnya langsung mengambil word yang ada di input. Jadi instead of combine mix distributions, kita langsung ambil word tersebut dan copy sebagai output. Tapi kalau untuk model ini kita coba lebih soft saat kita mix dua distributions. Dan ini probability yang tadi udah jelaskan. Saya masuk ke dataset dan generation results. Dataset yang saya pakai di sini adalah CIMI Phase 2. Ini CIMI dataset English Mandarin yang dikolek oleh NTU dan juga Universitas di Malaysia.
Jadi saya hitung speakersnya, duration masing-masing, train set, development set, test set, dan juga CMI SPF. Ini dua hal yang penting untuk code switching. Biasa ditanya kalau kita submit paper, seberapa kompleks code switchingnya. Lalu untuk general data, ini saya bandingkan dengan EC. EC ini idenya sangat mirip dengan Pratapa et al. 2018, yang paper yang tadi sudah dijelaskan, yang linguistic base. Dan saya juga bandingkan dengan SecGAN. SecGAN ini GAN yang biasa dipakai untuk sequence. Maksudnya kalau kita inputnya sequence, biasanya SecGAN salah satu metode yang akan dipakai untuk baseline. Dan pointer GAN adalah metode yang saya pakai. Kalau bisa dilihat dari diversity, seberapa diverse sentence yang ada, EC memang saya berusaha untuk dia tidak terlalu diverse dan cukup similar dengan pointer GAN. Tapi untuk SecGAN, ini memang agak susah untuk tuningnya. Kalau ada yang pernah main GAN, memang GAN itu memang salah satu hal yang cukup tough untuk tuning. Memang dia hasilnya cukup diverse, tapi memang CMI-nya cukup rendah. Jadi ini cukup memprihatinkan. Tapi yang menariknya SPF-nya agak tinggi, dan ini mungkin karena memang ini juga bisa, tapi saya waktu ini tidak cukup analisis untuk bagian yang CMI dan SPF, tapi saya berusaha untuk membuat CMI dan SPF itu cenderung mendekati dengan real code switching data. Jadi hasil yang diproduce juga cukup baik. Dan ini adalah hasil dari training, dan juga setelah ditambahkan augmentation data, saya ada coba 4 settings. Setting pertama itu setting pertama ini hanya training dengan real code switching data. Jadi tidak ada penambahan data sintetis. Lalu only generate data. Ini salah satu setting yang menarik jika dibandingkan dengan segala macam paper yang ada, yang existing paper sebelum paper ini publish, sama sekali tidak ada analisis untuk only generate data, karena kita sudah tahu kalau misalnya kita synthesize suatu data, hasilnya tidak akan baik real code switching data. Tapi saya ingin mencoba show kalau misalnya pointer GAN ini sebenarnya cukup baik loh untuk dipakai sebagai training data, walaupun tanpa ditambah real code switching data. Ini salah satu hal yang menarik yang sebenarnya ya saya juga excited saat lihat ini. Wow, ternyata hasilnya cukup baik walaupun kita nggak tambahkan real code switching data. Lalu saat kita sorry Gen, ini angka apa Gen ya? Oh sorry, ini perplexity. Jadi saya mungkin kasih background dulu. Jadi kalau untuk language modeling, biasanya metrik yang dipakai itu perplexity. Perplexity itu kalau di metode menghitungnya biasanya exponential dari loss. Jadi kalau kita punya loss apa, kita ambil take exponential. Kalau misalnya angkanya sangat tinggi, artinya entropinya sangat tinggi, artinya tidak bagus. Kita ingin mendapatkan perplexity yang sangat rendah untuk mengetahui kalau language model kita bagus gitu. Jadi intinya kalau perplexity lihatnya ke bawah. Kalau semakin kecil semakin bagus. Jadi kalau misalnya ini 72,89 dibandingin dengan 100 ini, artinya ini jauh lebih bagus daripada yang di bawah. Udah cukup jelas ya. Semoga jelas. Saya juga bagi ada 4 macam. Ini switching point. Ini switching point English ke Chinese, Chinese ke English, English to English, Chinese ke Chinese. Dan strategi terbaik yang saya temukan itu saat saya pre-train dengan generated data dahulu, lalu saya fine-tune dengan real code switching data. Jadi ini hasilnya jauh lebih baik, hingga 6 perplexity point. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung masukin QA. Kalau misalnya bingung mengenai language modeling, saya bisa coba jelaskan lebih. Dan untuk spatial cognition, ya saya tidak hanya ke language modeling. Waktu saya tes, saya juga tes ke spatial cognition. Spatial cognition ini salah satu downstream task yang saya mau coba. Saya ingin mencoba bagaimana mengetes language model saya
apakah setelah saya tambahkan synthetic data akan lebih baik atau tidak. Kalau untuk modelnya, saya pakai transformer based encoder decoder model. Kalau ini saya nggak akan jelaskan lebih lanjut karena mungkin bisa tambah 30 menit lagi kalau mau jelasin ini. Tapi kalau misalnya pingin tahu lebih lanjut, mungkin bisa baca paper ini. Hopefully ini cukup menjelaskan. Lalu saya juga apply cara saya integrate language model ke speech recognition model. Itu biasanya metode yang dipakai itu LM rescoring. Ada yang bilang second pass rescoring, tergantung termnya dan tergantung metodenya. Karena ini end-to-end model, saya pakai Beam Search. Lalu saat saya lakukan Beam Search, saya apply juga LM rescoring. Bisa dilihat, ada 3 hal penting yang perlu dicermati. Jadi P trans Y given X, ini maksudnya probability dari sequence. Jadi Y ini generated sequence. X ini audio input, maksudnya hasil dari encoder-decoder transform modelnya, dari speech recognition model. Lalu P of LMY ini hitungannya itu loss yang saya ambil dari language model. Jadi kalau misalnya saya pas suatu sequence, language model bisa kasih score seberapa baik si sentence yang saya masukkan ke language model. Jadi language model itu sebenarnya juga bisa dipakai untuk evaluate suatu kalimat atau suatu phrase. Apakah phrase ini likely nggak sih di dalam dunia nyata berdasarkan hasil training sentences yang ada di language model. Lalu ini regularization score yang dipakai untuk mencegah kalau misalnya hasilnya terlalu panjang, hasilnya terlalu pendek. Jadi ini YC ini word count. Jadi saya menghitung word count dari generated sequence. Lalu ada ini faktornya. Jadi faktor juga ditune supaya tidak terlalu fokus ke language model atau untuk balance out masing-masing model yang ada. Tapi ada isu juga. Jadi waktu saya training code switching ASR, ini problematik banget karena datanya terlalu kecil. Biasanya kalau misalnya datanya terlalu kecil dan cukup diverse seperti code switching data, itu sangat susah untuk di-generalize. Kalau misalnya mau kasih comparison untuk yang state of the art model atau benchmark model, biasanya perlu sampai 1000 hours, 1000 jam data untuk training suatu SR. Itu pun juga tidak cukup generalize, tapi cukup baik. Apalagi kalau misalnya ASR-nya itu juga datanya cuma 100 hours gitu. Itu kayaknya kurang banget. Jadi ada pertanyaan berikutnya, can we leverage from monolingual data? Atau maksudnya kita bisa transfer learning nggak dari monolingual data? Jadi saya lakukan pre-training pertama. Saya pre-training dengan Common Voice. Common Voice ini salah satu data yang lagi hits tahun ini. Karena papernya baru terima ke LREC, dan Common Voice ini salah satu data yang exempted. Kenapa menarik? Karena kita kan kalau berbicara tidak selalu dengan suara dengan aksen yang native, tapi kecenderungan kita tuh pasti menuju ke bahasa primary kita, matrix language yang kita belajar dari awal, mother tongue. Dan data Chinese yang saya pakai HKUST. Ini salah satu benchmark yang baik, dan ini juga karena sama dengan nama universitas saya, jadi ya boleh saya promosi juga. Jadi saya ada data untuk monolingual, saya pakai English untuk Common Voice, yang accented, Chinese HKUST, dan saya fine tune ke code switching data. Jadi ini hasilnya. Pertama baseline-nya hanya dengan code switching data. Lalu saya pre-training dulu dengan 2 monolingual data. Lalu saya fine tune. Lalu saya tambahkan language model dengan LM rescoring hanya dengan code switching language model. Lalu saya juga bandingkan dengan language model yang saya baru train dari hasil terbaik language model yang tadi saya udah jelaskan. Dan hasilnya jauh lebih baik. Ya 1%, tapi ya lumayan. Tapi masih kurang lah. How to adapt better. Jadi kalau saya juga ngetes dengan ablation study dengan samples yang
beberapa dengan jumlah sampel yang berbeda, saya ternyata dengan samples yang cukup kecil, metode pointer gain sudah bisa mencapai perplexity yang cukup baik, dan maksudnya kalau udah sampai dengan 78.000 samples, ternyata dia udah bisa capai perplexity yang mirip dengan training data. Ini sebenarnya hasilnya cukup impresif. Dan ini salah satu hal yang sebenarnya ide dari awalnya. Jadi awal pertama saya pilih untuk menggunakan pointer gain ini karena copy attention ya. Kalau misalnya dilihat dari misalnya coba bagian kiri ya. Dari gambar bagian kiri, misalnya ini no, ini Mayo maksudnya tidak tidak punya. Ini sebenarnya align, ini cukup menarik karena untuk kata-kata yang lain itu sebenarnya dia tidak terlalu modelnya tahu kalau misalnya kata-kata ini sebenarnya memang tidak punya korelasi yang cukup dekat dengan kata yang ada corresponding Mandarinnya. Dan ini menarik. Jadi dengan ada dua ini kita bisa tune bagaimana model ini bisa generate no, lalu ada Mandarin yang phrase ini untuk waktu kita generate, atau kita juga bisa dan ada kata Mandarinnya juga yang kita bisa pakai titik untuk kita switch. Jadi bagian-bagian ini sebenarnya menarik karena kita tahu kapan kita harus switch dan bagian mana yang kita akan switch. Dan saya coba ambil 2 sampel ini dan nyata dia juga model yang saya train ini juga belajar bagaimana untuk translate. Walaupun memang translation pasti nggak baik, setidaknya pada saat switch dia tahu bagian word yang mana yang harus di replace. Jadi nggak asal replace dengan kata yang random. Lalu ada pertanyaan berikutnya, apakah kita mungkin untuk melakukan improvements? Ini salah satu paper juga nih, sekalian promosi. Jadi saya ada paper accepted di ACL, ini tentang meta transfer learning, karena awalnya memang pada saat menguji multitask learning, memang ini bukan salah satu metode terbaik saat kita train mixed language. Nyata kita bisa meminjam ide dari Mumble, model agnostik meta learning, dan kita bisa kita ubah optimisasinya, dan ternyata optimisasinya cocok untuk adaptasi mixed language. Saya kasih gambarnya sedikit, ini tidak akan deep dive terlalu jauh. Idenya saya ingin transfer dari high resource language ke low resource language yang seperti multitask learning sebelumnya, tapi bedanya kita mengoptimisasi untuk informasi yang saat kita transfer benar-benar cocok untuk mixed language setting. Maksudnya nanti saya akan jelaskan di sini. Jadi saat kita bandingkan multitask learning, yaitu joint training sama artinya, dan meta transfer learning, saat kita coba meta transfer learning, kita berusaha untuk constrain optimization pada target task. Sedangkan kalau kita ada joint training, ini sebenarnya kan kita coba mengeneralize ke segala macam task yang kita train bersamaan. Dan idenya lagi, kita mencoba bagaimana model yang kita train itu benar-benar dekat dengan target task yang ada. Bukan mengeneralize ke semua task, tapi bisa cukup baik saat kita gunakan untuk evaluate ke task yang kita mau. Ini cukup pusing pasti kalau baca algoritma ini, tapi saya coba simplify. Ada 3 bagian dari meta transfer learning. Yang pertama ada outer real update, inner meta update, dan yang merah. Ide dari Mammals, sungguhnya itu adalah learning to learn. Jadi bagaimana kita bisa belajar untuk belajar. Ya, kayak manusia, kita belajar untuk belajar, bukan kita belajar untuk optimisasi suatu task. Tapi kita belajar gimana kita bisa belajar mengeneralize sesuatu. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Saya akan coba menyederhanakan ini. Pertama kita coba untuk sampel dari source dan target task yang ada, dan dari data train yang ada, kita coba untuk masing-masing task kita compute gradient yang ada. Ini seperti gradient descent biasa. Kita compute dan kita store ke theta prime of t of I.
T of I ini adalah task I, dan kita punya maksudnya kita punya gradien yang parameter yang baru, dan gradiennya kita simpan dan kita gunakan untuk kita backprop nantinya saat kita setelah mengumpulkan semua gradien yang ada. Jadi pertama kita akan mengumpulkan gradien untuk masing-masing task, dan pada saat sekali kita compute gradien, kita akan reset modelnya ke model saat sebelum kita compute ini sama sekali. Jadi sebelum for loop ini, kita ada model theta, lalu pada saat masing-masing task kita compute gradient, kita store si theta prime ini, lalu kita reset lagi modelnya kembali ke theta yang sebelum for ini. Dan kita akan kumpulkan semua gradient yang ada, dan pada bagian yang merah, kita average untuk masing-masing gradient yang ada, dan kita compute backprop, dan akhirnya kita dapat model yang baru, itu theta yang ini. Kalau ada yang bingung, punya pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di QA. Lalu ini hasilnya, saya bandingkan dengan hasil paper CoNL. Ternyata meta transfer learning ini menarik, karena tanpa fine tuning sama sekali, hasilnya juga cukup baik. Misalnya untuk bagian yang ini, kita udah achieve 30% character rate, padahal kalau misalnya kita mau sampai ke 31 ini, kita perlu fine tuning ke code switching data. Jadi ini idenya cukup menarik. Tanpa fine tuning sendiri, kita udah bisa capai suatu generalisasi yang cukup baik. Dan ada takeaway juga dari model ini. Kalau kita lihat di sini, saat kita coba join training, sebenarnya kita cukup generalize untuk join. Kalau misalnya kita join training ke tiga code switching ke monolingual bersamaan, tapi kalau kita sama sekali nggak ada code switching, ini code switching-nya memang susah banget, emang nggak susah dipelajari. Ini minus maksudnya dibandingkan dengan model yang di-training oleh CS aja, dia 63% lebih buruk gitu. Dan sebenarnya English dan Chinese-nya nggak masalah, tapi saat kita fine tuning ini jadi problem. Performance Chinese-nya, performance code switching-nya baik, tapi performance monolingualnya sangat buruk. Karena berdasarkan yang saya cek, ini harusnya problem dari catastrophic forgetting. Jadi waktu kita belajar suatu task yang baru, task yang lama kita lupain. Ini salah satu problem yang ada, tapi untuk meta transfer learning ini menarik karena kita bisa optimize semuanya, baik code switching, dan kita cukup preserve information dari monolingual, walaupun memang nggak sebaik yang joint training. Tapi cukup baik lah, tidak sampai 50%. Ya, ini saya coba juga untuk language modeling, nyata works juga. Hasilnya juga cukup baik. Jadi untuk membuktikan kalau meta transfer learning ini cukup general ke beberapa task. Jadi nggak harus task yang speech, tapi juga language. Ini juga 2 resource, kalau misalnya ada yang tertarik dengan code switching atau multilingual, bisa cek repository ini. Ini saya ada compile segala macam paper yang ada. Jadi kalau ada paper yang baru, biasanya saya masukin ke sini. Lalu ada tutorial tahun lalu di EMNLP oleh Microsoft. Ini juga saya promosi karena tutorialnya cukup baik. Saya juga ikut waktu itu, dan menurut saya ini cukup maksudnya dia cukup broad awalnya, dan dia menjelaskan masing-masing aplikasi dan teknik yang ada. Dan mereka memang orang-orang yang memang udah kerja di code switching udah puluhan tahun. Jadi sebenarnya sangat resourceful. Dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di sini. Ya sekian. Kalau pesan dari saya udah cukup. Sekian di sini. Kalau misalnya ada mau tambahin juga boleh, atau kita kembalikan ke Bu Ayu. Ya. Terima kasih Mas Genta. Mas Rizal ada yang mau ditambahkan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau begitu kita masuk ke tanya jawab ya. Tadi kalau sedikit summary dari Mas Rizal dan Mas Genta sebenarnya sama-sama cerita tentang code switch. Kalau di Mas Rizal tadi pendekatannya lebih ke linguistik ya Mas ya. Dan menerapkan untuk sentimen analisis. Kalau yang Mas Genta itu menggunakan, tadi ada 2 ya berarti ya, pointer gain sama satu lagi di meta transfer learning dan diterapkannya ke speech recognition ya. Yep.
tapi yang code switch, betul. Oke, ini ada pertanyaan. Mungkin bisa lihat di sini ya. Pertanyaan pertama nih terkait dengan, ini ada satu pertanyaan yang ada yang vote. Pertanyaan begini, saya masih awam dalam bidang ini. Yang ingin saya tanyakan, jika saya akan mulai melakukan penelitian dalam hal ini, langkah awal apa yang harus saya lakukan? Jadi ini dari awal banget. Silakan. Ini mau Mas Rizal dulu, terus nanti Mas Genta atau gimana? Iya boleh. Rizal dulu. Oh, boleh. Silakan. Atau Rizal mau jawab boleh. Iya. Ya, saya sebenarnya juga masih awam di code switch ya. Karena belum ada setahun di code switch gitu. Jadi kayak paper yang ini juga paper pertama yang di code switch dan masih banyak yang jadi kemarin saya submit di LREC, saya pikir mengenai sintesa code switch itu sesuatu yang novel. Ternyata setelah saya submit ternyata udah banyak. Ternyata saya kurang baca aja. Ternyata banyak yang sudah ada gitu. Walaupun jadi awalnya sih mungkin bisa dilihat dari background-nya. Kalau saya background-nya kan computer science, jadi saya mulainya ke linguistiknya juga masih baru-baru. Jadi saya mulai melihat apakah saya mau approach dari sisi linguistik ataukah dari sisi computer science-nya gitu. Nah, kebetulan karena saya juga baru di linguistik, jadi saya mencoba untuk linguistik sekalian belajar. Gitu. Dan, jadi itu sih kalau dari saya yang mau mulai dari sana. Dari lihat dari background-nya, apakah background-nya linguistik atau tidak, kemudian tertariknya di bidang mana. Tapi ini saya asumsinya di bidang code switch ya, di area code switching. Iya, khusus code switch ya. NLP ya. Oke. Terima kasih Mas Rizal. Mas Genta gimana? Sebenarnya code switching ini awalnya memang susah banget untuk mulai. Menurut saya karena pertama memang resource-nya kurang, banyak yang close, nggak open dataset biasanya. Code-nya juga biasanya memang buat maksudnya memang biasanya nggak di-share ke publik, nggak ada, susah sekali cari code yang ada di repository. Dan yang satu yang paling susah itu, saya kan mulai dari 2019 untuk code switching ini. Jadi code switching ini saya udah ngerjain 4 tahun, udah lama banget. Tapi waktu mulai 2016 tuh benar-benar cukup buta, karena memang saat baca paper juga sangat linguistik. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang kasih dua pembagian ya, ada linguistik, ada computational linguistik. Tapi menurut saya sebenarnya sama aja gitu. Kalau linguistik itu biasanya cenderungnya lebih ke arah-arah yang tadi constraints, dan biasanya kalau kita baca papernya itu, kalau kita asal background-nya computer science memang susah banget. Itu kan memang dunia lain gitu kalau buat kita. Kalau misalnya akhirnya saya juga mencoba melihat problemnya juga berdasarkan sisi computer science daripada ke linguistiknya. Misalnya tadi bagaimana kita bisa learn model yang bisa cukup merepresentasikan suatu style, atau bagaimana belajar cara code switch. Kalau mungkin linguistik perspektif mikirnya apa ya heuristik terbaik untuk kita mengkonstrain si code switching ini. Memang ada dua arah yang berbeda, tapi memang linguistik itu memang cukup membantu saat baca-baca papernya juga, karena dapat ide, misalnya ternyata ada nih namanya equivalent constraint yang bisa cukup generik saat kita coba augment data, yang tadi saya juga udah cobain. Tapi memang untuk start itu memang nggak susah. Tapi sekarang paper sekarang memang cenderungnya lebih ke neural based network yang cukup language agnostic. Jadi harusnya mulai juga lebih gampang, dan saya juga udah buat GitHub-nya. Jadi GitHub-nya sebenarnya membantu banget. Pada saat saya mulai juga nggak tahu resource-nya harus mulai dari mana. Tapi kalau ini udah cukup bisa lah. Saya udah bagi ke sections, berapa section yang ada. Kalau bisa track dengan word embedding-nya, bisa cek word embedding. Kalau bisa track dengan ASR, bisa cek ASR. Jadi gitu. Kalau mau belajar yang neural net itu Mas Genta udah menyediakan GitHub ya. Tadi udah di-share juga ya di chat. Iya, itu list paper yang ada itu bisa start dari sana. Jadi nggak buta. Oke. Mungkin menambahkan sedikit, sekalian juga melihat, saya juga awalnya kenapa saya linguistic based, karena dari sisi resource.
dan waktu. Karena research-nya cuma kurang dari 2 bulan, dan resource-nya tidak begitu besar untuk running atau training model menggunakan GAN dan sebagainya. Jadi saya prefer untuk yang penting selesai dulu aja deh. Tapi ini menarik kok. Jadi artinya ada dari pendekatan A dan pendekatan B. Cuma saya membayangkan kalau misalnya digabung lebih menarik lagi. Maksud saya, jadi eksperimen itu memang ada yang linguistik, ada yang memang neural net asli tanpa linguistik. Terus tadi dibandingkannya jadi bisa apple to apple gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa ya. Kalau menurut saya belum bisa dibandingkan apple to apple ya. Karena tidak ada, maksudnya sumber data awalnya pun beda. Ada Bu, jadi waktu Ada ya? Oke. papernya CoNL saya juga pakai isi itu equivalent constraint. Oh, oke. Saya juga saya juga implement si baseline-nya. Soalnya waktu review juga, oh yang mana baseline-nya perlu ditambahin. Jadi saya implementasi sendiri, saya juga ada hasilnya. Tadi saya juga show. Oh, jadi itu emang salah satu ada yang memang pakai linguistik ya? Iya, satu linguistik linguistik. constraint ya? Iya. Oke. Cuman paper saya dan Genta tidak bisa dibandingkan karena bahasanya yang dipakai berbeda. Genta pakai Cina dan Inggris, saya Indonesia-Inggris. Iya, betul. Itu juga menarik ya kalau dibahas, dikupas sampai ke persoalan di tiap bahasanya juga ya. Iya. Sebenarnya menarik buat follow up research paper gitu ya. Kita compare antara yang semua linguistic based dengan yang terakhir meta learning gitu, bisa juga dengan satu bahasa dengan corpora yang sama gitu. Soalnya kan kayak saya lihat sih, bener ya Gen kalau salah ya. Ini Pengen tuh ada morphological mixing-nya atau enggak? Aku pikir dia hanya kayak pointer gitu aja kan. Mana yang mana yang pakai bahasa Inggris, tapi di bahasa Cina nggak ada morphological penting gitu. Atau ada? Morphological-nya nggak benar-benar di handle sih. Soalnya memang word-nya di split. Maksudnya sentence-nya split per word sih. Jadi, tapi ada suffix nggak sih di Chinese tuh? Suffix. Atau suffix, prefix, affixnya gitu? Itunya jadinya beda karakter Bu, kalau misalnya ada pun gitu ya. Beda karakter. Tapi nggak ada, jadi kalau misalnya kayak tadi Genta bilang di tokenize, ya bakal jadi potong duluan. Kayak subword gitu, jadi nggak specifically kayak bahasa Finland, Finnish atau bahasa Jerman yang ada morfologinya. Ini bener sih. Ini karakter digabung bisa jadi word. Kalau karakter satu pun bisa jadi word juga. Iya, makanya tadi juga CR ya. Tadi karakter error rate yang dihitungnya ya, bukan word error rate kan ya? Iya, makanya pakai karakter error rate. Oke. Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Cahya. Apakah code switch dataset yang dipakai di papernya tersedia juga untuk publik? Bagaimana ini? Kalau saya data source-nya bukan code switch tapi pakai parallel sentence dari Opus di OpenStack. Jadi tadi kan tekniknya ngambil dari MLI, jadi ambil parallel sentence dari Opus. Saya pilih bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dominan, kemudian pakai bahasa Inggris. Tapi dengan constraint dari pattern orang Indonesia bikin code switch gitu. Tapi udah di open ya berarti ya si parallel sentence. Udah ada di kalau Opus. hasil dari code switch yang dari eksperimennya Mas Rizal juga di open? Belum, karena ada 10 juta sentence, jadi kita jadi hasilnya saya hitung sekitar 10 juta. Nah, itu kemarin masih agak bingung mana yang mau di open karena terlalu besar, jadi mungkin bakal dipilih. Karena totalnya hampir setengah giga hasilnya. Jadi mungkin sekarang masih belum ada rencana sih, cuma kalau misalnya banyak yang mau bisa saya open juga sih. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan itu. Mas Genta gimana? Kalau data yang saya pakai sebenarnya ini open dan tidak open. Ini agak ribet. Data yang saya pakai itu dari LDC. LDC nggak open lah, bayar lah. Kecuali dia bilang jika subscribe. Subscribe nggak ada yang bayar loh. Ini emang subscribe langsung gratis. Saya kan minta dari kampus, Bu. Itu bayar gitu. Jadi bagi saya sih gratis. Bagi kampus udah subscribe, jadi iya. nggak tahu deh, gratis karena LDC ya.
Tapi kalau hasil pengelolaan dari LDC kan sebenarnya itu jadi haknya labnya Mas Genta kan, bukan LDC lagi kan sebenarnya. Iya, Hasil tapi pengolahan. datanya sih LDC. Nah, tetap nggak boleh distribute. Tetap nggak boleh ya? Iya. Sewaktu saya ditanya juga ada yang email, boleh nggak minta datanya? Saya bilang, oh ya boleh jika LDC mengizinkan, karena nggak diizinkan jadi nggak boleh. Ya problemnya tuh kalau sharing saya senang sharing, cuma untuk data yang memang ada copyright mending agak susah kita ya. mending patuh copyrightnya. Mau nggak mau kita tetap harus menghormati copyright ya. Yeah. Betul. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Arif. Pak Arif Bijaksana. Untuk yang neural based, pada language modeling di tabel perbandingan training strategy, ada code switching points dan monolingual segment. Apa maksudnya? Oh, itu kayaknya slide saya ya. Coba saya jelasin aja ya. Atau mau ditunjukin juga slide yang bagian situ? Iya, coba saya share. Bener nggak ya saya share? Oke, sebentar. Iya. Oke, saya coba balik. Ini. Jadi sebenarnya ini salah satu yang ENZH, maksudnya ENZH, EN sama Chinese English, Chinese. Ini memang biasanya memang ini jadi metode buat evaluasi. Kalau misalnya English Chinese English ini code switching points, maksudnya kalau saat kita punya input token sebelumnya adalah English dan token selanjutnya adalah Chinese, kita sebutnya ENZH. Lalu kalau misalnya token sebelumnya ZH dan kita predik EN, kita sebutnya ZH EN. Jadi maksudnya ini input, ini output, ini input, ini output, ini input output gitu. Menjawab nggak ya, Pak? Oke, paham. Ada Pak Arif di sini. Pak Arif bagaimana Pak Arif? Terima kasih sudah menjawab. Oh, sudah menjawab ya. Terima kasih Pak Arif. Oke. Kita masuk ke yang berikutnya ya, Mbak Maisyarah. Tas NLP apa saja yang biasa digunakan untuk mengevaluasi data code switching? Oh, I see. Ini ada satu lagi. Apakah ada paradigma yang berbeda ketika menggunakan data monolingual untuk tas yang sama? Mau Rizal jawab dulu atau saya bisa Yeah. juga sih? Ini maksudnya data tuh maksudnya korpusnya kali ya? Atau kali? Mengevaluasi korpus code switching. Kayak tasnya deh maksudnya. Tasnya. Yang pertama sih tasnya. Tadi kan sebenarnya ada satu sentiment analysis, satu lagi ESR ya. Nah ini Atau pertanyaannya. mau saya yang bahas, saya bisa jawab sih. Oke, silakan. Saya promosi juga. Jadi promosi. ini link yang tadi yang repository yang punya saya. Saya ada bikin repository supaya cukup gampang untuk bisa tahu tas apa aja yang biasanya yang biasa dipakai untuk code switching. Dan ini tutorial yang tadi saya bilang. Biasanya language identification post tagging ini open datanya. Seingat saya ada ada challenge 2 tahun lalu di ACL. Jadi challenge-nya itu tentang NER. Itu yang prepare waktu itu dari ada beberapa universitas joinan, Houston kalau salah, dari grupnya Tamar Solorio sama Gustavo Aguilar. Jadi beberapa orang ini membentuk suatu challenge, yang challenge-nya dipakai untuk evaluate name entity recognition. Mana ini? Name entity recognition. Saya juga ada paper ini, ada satu dua paper yang tentang name entity recognition di code switching. Ini datanya open. Dan mereka baru modifikasi datanya. Saya dapat email katanya kami baru modify datanya, bisa cek lagi datanya. Harusnya datanya ada di Codalab. Kalau misalnya tahu Codalab, bisa coba search code switching, nanti bisa dapat datanya. Datanya ada 2 bahasa, English Spanish sama Egyptian Arabic. Dia pakai MSA, standar Arabic yang biasa orang pakai. Yang satu lagi Egyptian, yang salah satu
salah satu bahasa juga yang Egyptian yang juga sorry ini ada Ini ada siapa ini? Mbak Cahya tolong di mute Mbak. Halo, halo Mbak Mbak Cahya. Cahya bisa di mute suaranya. Halo Mbak Cahya. Ini siapa yang jadi host? Genta bisa Iya, tolong mute. tapi saya lagi share ini. Udah bisa, udah. Oke. Ya, saya lanjutin tadi kayak putus. Jadi ada English Spanish dan Arabic Egyptian yang bisa dicek di Coda Lab. Lalu tas-tas lain yang tadi post tagging ini biasanya dari English Spanish yang ada. English Spanish biasanya banyak post tagging karena memang grup mereka memang kerjanya fokus ke English and Spanish. Kalau untuk language modeling ini problemnya banyak dataset yang gak ke-share. Salah satu yang paling open itu dari LDC, itu pun bayar. Itu yang English Mandarin. Tapi kalau untuk tas yang lain, ini banyak kan Indian languages. Kalau Indian languages juga biasanya open, tapi datanya cukup kecil. Dan kalau misalnya pingin tahu lebih banyak, saya sarankan baca benchmark. Jadi ada 2 benchmark yang baru accepted di ACL sama accepted di LREC. Ya ini saya nggak tahu kenapa mereka nggak konsolidasi dulu. Tiba-tiba ada 2 benchmark yang berbeda dan ya yang saya tidak tahu bagaimana. Satu dari Microsoft, satu dari grupnya Tamar Solorio. Ini bisa dicek benchmarknya, bisa cek korpus-korpus mana yang open, tapi biasanya English Spanish sama Hindi English biasanya yang ada. Ini korpus-korpus, tapi biasanya nggak open, tapi ada yang open, biasanya Mandarin English open, Hindi English open. Bisa dicek juga. Lengkap banget ini ya. Iya, makanya saya waktu itu cukup pusing gimana caranya saya memulai riset seperti ini. Tapi memang harus ada orang yang mulai untuk list semua resources sih. Iya nih, makasih nih Genta. Betul tuh itu GitHub Genta is cool ya benar-benar. Genta is cool, follow. Nanti ini deh, mungkin bisa nanti aku tambahin nanti kalau submit link-link paper yang spesifik bahasa Indonesia kali, atau gimana gitu? Genta hanya kan rata-rata kan kayak general purpose gitu kan, atau bisa dimasukkan ke sini atau bagaimana Genta yang soalnya yang tadi seperti yang kemarin kan Mas riset Rizal banyak bikin paper ya. mengenai Boleh paper Rizal juga udah di sini. Mana ya? Yang Mas Rizal tadi. Paper referensiku dari sisi linguistik. Boleh. Sebenarnya Rizal juga bisa contribute di sini sih. Ini paper Rizal. Rizal juga bisa, siapapun bisa contribute sih. Tinggal pull request. Nanti saya coba cek. Kalau oke, nanti langsung kita join maksudnya kita bisa merge to request dan bisa jadi kolaborator. Karena kalau aku hitung nih paper yang kemarin ini kayak lebih banyak referensi ke paper yang oleh rekan-rekan di Indonesia sih. Nah, ini kayak menurutku yang menarik karena ada yang research, tapi lebih dari sisi sosiolinguistik ya. Dari sisi linguistiknya. It's okay. Soalnya memang ada di sini juga ada social linguistic. Kalau mau dimasukin di sini juga boleh. Atau bikin section baru juga nggak masalah. Oke, tadi satu pertanyaan lagi sebenarnya. Katanya, apakah ada paradigma yang berbeda ketika menggunakan data monolingual untuk tas yang sama? Ini sama dari Bu Mesyarah ini. Tapi sebenarnya aku juga agak bingung pertanyaan Intar ya. Mungkin ada ibunya? Bu Mesyarah ada? Bisa ini Bu? Nah itu udah on. Iya. Dengar? Iya dengar Bu, dengar. Silakan. Jadi maksud saya itu kalau apakah ada yang harus dipertimbangkan hal-hal yang lain ketika menggunakan data code switching dengan data monolingual biasa. Maksudnya kan kalau misalnya untuk post tagging ya, kan kalau untuk monolingual ya kita sudah ada spesifik tag untuk satu bahasa tersebut. Apakah kalau misalnya menggunakan code switching untuk post tagging, apakah kita harus menggabungkan tag-nya itu misalnya? Ini maksudnya? Maksudnya tag yang di bagian mana ya? Standar tagnya harusnya sama sih ya. Standar tag misalnya tadi kayaknya Mas Genta juga menyampaikan di salah satu slide-nya salah satu kesulitan kalau menggunakan yang metode linguistik itu bisa jadi tagnya itu berbeda. Misalnya seperti itu. Apakah ada pertimbangan seperti itu yang juga harus? Mungkin kan maksudnya kalau misalnya nggak pakai
UT tag kayak universal dependency. Bahkan setiap bahasa kadang-kadang ada tag-nya sendiri yang spesifik untuk bahasa tersebut. Kayak dia apakah mungkin maksudnya adalah kalau ada teks yang code switch pakai post tag-nya tergantung bahasa tersebut. Tapi biasanya kalau yang kau tahu sih bakal dinormalisasi dulu sih kalau tersebut gitu kan. Benar sih. Atau yang tadi dibilang Mas Rizal, ada universal tagger gitu. Atau ada bisa ada listnya sih universal tag. Dari universal dependency juga mereka ada list yang bisa kita cukup map, yang kita bisa map dari satu bahasa ke bahasa lain. Cuma waktu itu saya mikirnya jika walaupun ini bisa, tapi kan kita juga perlu train parsernya. Parsernya juga problem yang lain lagi. Sebenarnya parser juga salah satu task sendiri untuk code switching yang masih problematik ya. Masih jadi challenge yang cukup sulit untuk di tackle. Itu udah jadi task sendiri lagi. Jadi waktu itu saya mikir supaya lebih agnostik tanpa kita lebih independen terhadap parser yang ada, memang sebaiknya sih parsernya coba kita skip gitu. Tapi memang kalau misalnya memang mau cek yang untuk yang code switching, yang mixed languages, bahkan kalau bukan code switching misalnya bilingual gitu, multilingual itu juga perlu align text. Align text-nya penting sih supaya memang lebih bagus sih performance ya. Kalau soalnya kadang-kadang memang listnya sendiri berbeda gitu, namanya sendiri berbeda nama tag-nya. Memang harus dinormalize yang tadi kata Rizal juga. Oke, terima kasih. Sudah menjawab ya Bu Mesyarah ya? Halo Bu, udah ya kayaknya ya. Baik, ya kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bu Cahya. Kalau tidak salah, ESR biasanya pakai KNLM sebagai language model. Nah, sekarang kalau ASR-nya pakai Neural Net Language Model, apakah inference time-nya kira-kira sama? KNLM jauh lebih cepat sih daripada saya. KNLM tuh Ngram Bu. Iya, betul. Yang apa ya? Ya kayaknya Bu Ayu tahu banget harusnya. Tahu. KNLM ini harusnya jauh lebih cepat karena dia light. Memang salah satu promosinya dia juga light dan juga sudah banyak diintegrate ke banyak ESR sih. Tapi waktu itu saya maunya apply-nya pakai neural based model karena memang baseline-nya juga LSTM models. Jadi kelebihannya yang neural net ini dibandingkan KNLM apa? Sebenarnya gimana ya? Kalau yang ini beda approach Ibu. Kalau biasanya kan awal-awal kita tuh mulainya Ngram karena kita decide kan kita mau window-nya berapa gede. Tapi kalau misalnya neural based network, biasanya kan kita cukup pikirnya mau sequence bagaimanapun kita harusnya bisa score language sentence, given a sentence, kita tahu kira-kira seberapa likely gitu ya. Sentence ini cukup valid atau enggak gitu. Gramatikal atau enggak mungkin juga bisa dilihat dari score. Jadi buat menangani OV kali ya, yang ya, salah gramnya nggak ada. Bisa OV karena combination juga perlu lengkap. Tapi kalau menurut saya sih kalau misalnya kita bisa punya segala macam kombinasi di dunia ini sih Ngram language model itu bagus banget. Berarti kalau gitu berarti idenya tadi ya mengenerate corpus yang buat Ngram lengkap mungkin gitu. Lengkap mungkin sampai storage habis. Ya. Asumsinya storage makin lama makin murah gitu ya. Iya. Gak sekecil tapi. Betul. Oh, tapi kalau Ngramnya gede juga searching time-nya juga tambah lama kan. Nah, itu PR-nya di situ. Gimana caranya supaya Ngramnya cepat walaupun makanya pada ke neural kan karena promosi dikit next webinar yang ngisi muridnya yang bikin KNLM. Oh ya, next webinar kita kapan ya? Kasih nama. Tanggal 4 Juli. Nanti topiknya mengenai machine translation. Nah, kebetulan pembicaranya itu supervisornya Kenneth yang bikin KNLM ini. Waduh, Ji bisa tanya banyak ya.
Ya, jika ada pertanyaan Pas lain banget ya, lebih nyambung ya spesifik langsung. Ya, bisa tanya aja sama orangnya. kalian. Oke. Ini sebenarnya kalau dari pertanyaan yang ada di apps ini sudah habis ini. Ada yang mau bertanya kah? Kita sampai jam berapa nih? Masih Sampai di Rizal. Saya bisa paling lama mungkin 10 menit lagi sih, Bu. 10 menit lagi. Masih ada yang mau bertanya kah? Ya, kalau ada missing details, terus detailsnya mau ditanyakan juga boleh. Jadi kalau misalnya itu kan sekarang itu memang kebanyakan eksperimen ataupun penelitian itu pakainya deep learning lah ya. Dari segi komputasi nih, kalau misalnya di Indonesia kan kita banyak keterbatasan, misalnya ya, dari masih segala macam. Terus gimana ya? Punya solusi nggak kira-kira? Jangan dibandingin sama HKUST ya. Untuk trainingnya atau untuk Iya, inference-nya? buat training pastilah, yang besarnya. Sebenarnya Bu, sekarang banyak model yang mikirin tentang ini sih. Karena memang sekarang ada gerakan, ada kalau di Twitter, rajin lihat Twitter, ada gerakan-gerakan orang yang, sekelompok orang yang nggak suka model-model gede. Karena problemnya tuh kita produce CO2-nya terlalu banyak dari segala macam eksperimen ini. Waste ya. Misalnya ya kan banyak yang bilang kayak GPT model, BERT model kayaknya too much computation cost ya. Jadi sekarang memang ada gerakan-gerakan yang fokusnya ke model yang cukup light. Misalnya Albert tuh salah satu model yang light kan. Dalam sisi store, maksudnya kita memori juga kecil. Atau misalnya kalau paper yang saya lagi tertarik banget, itu namanya Reformer, bisa dicek juga. Reformer ini menarik karena dia mirip kayak Universal Transformer. Universal Transformer ini kan fokusnya kan benar ingin hilangin bottleneck dari, pertama LSTM itu bottlenecknya kan banyak, dependency dari currents. Lalu waktu kita train transformer sendiri, saat kita punya 12 layers, kita akan compute 12 layers-nya waktu kita forward backward kan. Tapi yang menarik dari Reformer ini, dia idenya mirip kayak Universal Transformer. Yang kita bayar itu cuma layer pertama, layer berikutnya itu sebenarnya nggak jadi cost gitu. Bisa gitu. Karena dia pakai reversible layers. Itu baca lagi. Dia pakai ini Bu apa? Kayak dia nyimpan hasil kalkulasinya pakai hash table gitu. Oh, di sini. Jadi kan basically kita kadang kalau misalnya forward dan misalnya ngitung gradient kan kadang-kadang dia ngitung gradient yang sama gitu kan. Jadi reformer kurangi di sana dengan itu. Saya baca sih tekniknya mirip dengan hash table tapi dengan variasi, tapi kita kayaknya tahu semua lah hash table apa, tapi konsepnya mirip dengan itu. Jadi tidak menghitung ulang. Ya saya bisa kasih tahu sedikit sih. Sebenarnya kalau ada yang tahu reversible layers itu maksudnya kita nggak perlu compute pada saat kita backward, kita nggak perlu compute lagi gitu. Tapi kita nggak perlu store semuanya computation yang sebelumnya, tapi kita bisa recompute dengan karena reversible layers itu maksudnya kalau kita ada input apa tambah apa, kita bisa dapat layer berikutnya, hidden state berikutnya. Saat kita mundur ke belakang, itu juga hidden state-nya bisa kita kurangi. Jadi waktu kita tambah, kita bisa dapat komputasi buat layer berikutnya. Saat kita kurangi, kita bisa dapat hidden state yang sebelumnya. Jadi sebenarnya itu salah satu yang mereka tackle. Dan hal yang kedua itu attention layer itu sebenarnya sparse banget. Tapi mereka coba bagaimana untuk part-part yang sparse itu di-eliminate. Jadi waktu dikalkulasi attention-nya cukup murah. Misalnya kita punya n kali n gitu ya, length kali length, tapi itu sparse banget. Tapi kalau misalnya kita cuma ambil bagian yang nggak sparse, sebenarnya kita computational memory sama speed juga bisa kurang langsung. Dan kita bisa makin banyak, masih bisa punya length yang cukup panjang karena bagian sparse-nya kita ignore. Jadi itu bagian yang menarik sekali. Iya, mengurangi komputasi ya intinya yang urusannya. Sebenarnya banyak banget Bu paper tentang light networks. Tapi yang kira-kira bakal bisa berhasil yang reformer ini? Dari machine translation sih bagus sih, tapi mereka cuma report
1 atau 2 tes, saya lupa. Itu paper di iClair. Menarik sih. Sama kalau dari sisi training, ini juga promosi yang tanggal 4 Juli kan ada namanya Marian NMT. Dia tapi lebih improve dari sisi engineering-nya ya. Jadi training time-nya jadi lebih rendah karena memakai nah nanti Aji yang tanggal 4 Juli itu salah satu kontributornya, dan Marian NMT ini dipakai buat backbone-nya Microsoft Translator. Lagi gimana di sana? 4 Juli itu berapa orang ya? 1 orang, 2 orang? Kenapa? Yang 4 Juli. 1 orang. Oh, 1 orang. Oke. Namanya siapa? Namanya Aji. Aji. Oke. Nah, dia baru lulus dari Edinburgh University PhD. Oke. Baik, ditunggulah nanti semua ya. Rekan-rekan, kita tanggal 4 Juli ketemu lagi. Terima kasih ini Mas Genta, Mas Rizal. Terima kasih juga yang lain yang sudah berpartisipasi. Semoga tadi diskusi kita banyak sekali ya tadi ilmunya ya. Apalagi tadi Mas Genta memberikan PR itu di GitHub-nya panjang sekali. Itu buat mau yang ditambah lagi sama Mas Rizal. Mulai dari mana banyak yang bisa dimulai tadi. Sebulan. Ya. Itu tadi Mas Genta sudah 4 tahun ya begitu ya. Itu hasil 4 tahun. Jadi alhamdulillah banyak banget ini ilmu yang diperoleh sore ini. Moga-moga terserap semua oleh rekan-rekan di sini. Buat saya juga. Terima kasih banyak. Ini Mas Rizal, Mas Genta. Mas Rizal moga-moga lancar ya perjalanannya tadi mau ke border ya. Amin. Aman di sana. Iya. Moga-moga aman di mana-mana lah. Ya, terima kasih ya. Dengan begitu mungkin ada yang mau diomongin lagi sama Mas Rizal atau Mas Genta, atau kita tutup aja? Menurut saya kita tutup saja sih. Tapi mungkin Mas Rimak dari code switching neural based approach itu lebih enak buat generalize. Tapi kemungkinan untuk language spesifik kalau sudah tahu kayak language bahasanya kayak apa saja, mungkin linguistic approach bisa buat konsiderasi karena computational cost-nya jauh lebih rendah. Ya. Atau bisa di hybrid. Atau mungkin bisa di hybrid juga. Ya. Saya dari sisi saya ketika saya generate pattern base 10 juta sentence itu cuma 5 menit hasil. Iya. Tapi jelas itu tidak bisa dipakai untuk language pair yang lain karena itu spesifik untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena dia tadi ya ada language constraint-nya. Mas Genta ada yang mau ditambah? Ini tambah untuk apa? Nggak tahu. Maksudnya penutup aja udah. Ya, semoga berguna. Oke. Ini ada Pak Arif penerusnya ya Genta ya. Pak Arif ada yang mau ini Pak? Ya, terima kasih Mas Rizal, Mas Genta, Bu Ayu, banyak ilmu di sore ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kalau begitu. Semuanya terima kasih Mas Rizal, Mas Genta, Pak Arif, dan yang lainnya. Terima kasih atas kita sudah bergabung sore ini ya, saling berbagi. Moga-moga nanti kita bisa ketemu lagi tanggal 4 Juli. Ya, 4 Juli dengan topik dari siapa tadi mahasiswanya yang membuatkan dari Aji ya, dari Aji, betul. Nanti seputar mengenai apa? Judulnya transfer learning untuk machine translation. Oke, mantap. Cocok ya. Baik, Oke, dengan begitu saya tutup ya sore ini ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.